Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang sampai pada kesimpulan tentang ucapan Imam Syafi'i dalam masalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Qaulul Imam Syafi'i fi baqiyati sifat, tentang ucapan Imam Syafi'i dalam masalah sifat-sifat yang lainnya. Artinya sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang 12 sifat Allah yang wajib untuk kita yakini. Kita ulangi. Yang pertama tentang sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Demikian pula sifat istiwa, Allah bersemayam di atas al-arsy. Kemudian juga sifat an-nuzul, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Keempat, tentang masalah kalamullah, Allah berbicara. Demikian pula tentang sifat aliyat, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki telapak kaki, Allah memiliki jari jemari, Allah memiliki mata. Demikian pula sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang ke-12, ini yang berkaitan dengan masalah orang-orang beriman bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita sampaikan, ini hanya sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah, maka tidak benar untuk dibatasi dengan bilangan tertentu. Nama Allah sangat banyak, tidak bisa dihitung. Demikian pula dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengimani semuanya. Di sini dikatakan al-Imam Syafi'i yu'minu bi jami'i ma wasafallahu subhanahu bi nafsihi. Imam Syafi'i, beliau beriman dengan semua apa yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Au wasafahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mazhabis salaf. Imam Syafi'i mengimani apa yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jalannya as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Apa jalannya salafus saleh itu dalam mengimani tauhid asma wa sifat? Wa annahu kana yumirru ayati sifat kama ja'at, yaitu memperlakukan ayat-ayat tentang sifat Allah apa adanya, sesuai dengan zahirnya. Allah punya wajah, ia diimani apa adanya, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya para ulama salaf terdahulu. Mereka sepakat untuk mengatakan amirruha kama ja'at, perlakukan ayat-ayat tentang sifat Allah itu apa adanya, tidak boleh takwil, tidak boleh diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Kama ja'at min ghairi takyifin, tidak boleh untuk dibayang-bayangkan, dibagaimanakan sifat Allah tersebut. Seperti yang sering kita ulang dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Allah bersemayam itu maknanya sudah dimaklumi, artinya Allah tinggi di atas arsy-Nya. Adapun bagaimananya Allah bersemayam, maka tidak bisa diketahui. Ini masalah gaib, cukup diimani apa adanya. Karena akal manusia terbatas, tidak bisa untuk membagaimanakan
hal-hal yang gaib tersebut. Cukup orang itu beriman sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dahulu. Mereka adalah orang-orang yang mengimani apa adanya tanpa mereka takyid. Mereka bagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Wala tasbihin, dan di antara jalan metode salafus saleh dalam memahami tauhid asma wa sifat yaitu tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Meskipun ada kesamaan dalam lafaz atau nama, namun hakikatnya tidak sama. Seperti masalah sifat wajah bagi Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Wajib kita imani Allah memiliki wajah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Demikian pula dalam masalah wajah Allah. Allah memiliki wajah, makhluk punya wajah, namun tidak sama antara keduanya dalam hakikatnya. Jangankan antara al-khaliq dengan makhluk, antara makhluk saja tidak sama. Wajah manusia dengan wajah binatang tidak sama, kaki manusia dengan kaki binatang tidak sama. Ini antara makhluk saja namanya sama, tidak sama hakikatnya, apalagi antara al-khaliq dan al-makhluk. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga. Kata beliau, kesamaannya hanya pada nama saja. Di surga ada ar-rumman, buah delima. Di surga ada al-inab, buah anggur. Namun tidak sama hakikatnya dengan yang di dunia. Namanya sama. Demikian pula di antara contohnya masalah sungai yang sudah kita jelaskan. Sungai di surga kata para ulama sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW tidak memiliki benteng yang menghalanginya. Mengalir apa adanya. Cuma dia tidak bisa membanjiri manusia, tidak banjir. Padahal tidak ada bendungannya, tidak ada paritnya istilahnya. Namun dia mengalir begitu saja. Demikian pula di surga ada sungai madu, sungai susu dan seterusnya. Namanya sama, anhar, dengan di dunia sama. Cuma hakikatnya berbeda. Ini hanya masalah makhluk saja, itu sudah berbeda. Kenikmatan di surga ini diantaranya apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala, sungai, buah-buahan ini makhluk dengan makhluk yang di dunia sama namanya, cuma beda hakikatnya. Sekali lagi, kesamaan antara nama antara khaliq dengan makhluk tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikatnya. Contoh misalnya Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Namun beda, ilmunya Allah tidak terbatas. Ilmunya Allah seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, cuma ayatnya agak ketinggalan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbu la yadhil, tidak didahului ilmunya dengan kejahilan. Tidak didahului ilmunya dengan ketidaktahuannya. Ilmunya azaliyun, sudah ada sejak dahulu kala. Wa la yansa, dan ilmunya Allah tidak diiringi dengan kelupaan. Berbeda dengan makhluk. Wa kana insanu dhaluman jahula. Asalnya manusia itu zalim dan jahul. Kata Allah Subhanahu wa taala. Aslinya apa? Manusia terlahir dalam keadaan jahil. Setelah belajar dia mengetahui. Namun setelah mengetahui banyak yang lupa. Ini ilmunya manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Namanya sama. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu. Namun tidak sama antara keduanya. Demikian pula semua sifat-sifat Allah. Tidak ada yang sama dengan makhluk pada hakikatnya. Adapun namanya sama. Ini yang sudah kita jelaskan. Sumber penyimpangan dalam masalah asma wa sifat, kurang memahami masalah hal seperti ini. Metode salaf yaitu tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk dalam zatnya ataupun sifatnya. Kalau ini dipahami betul, insya Allah setelah itu akan mudah untuk kita memahami asma wa sifat. Jangan dikiaskan Allah dengan makhluk. Seperti yang sudah kita contohkan ketika kelompok Asy'ariyah mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan diartikan kekuasaan. Apa sebabnya? Karena yang terlintas dalam benak mereka ketika membaca ayat Allah tentang wajah, mereka mengatakan, kalau kita tetapkan wajah itu bagi Allah, nanti sama dengan wajah makhluk. Berarti Pak, artinya bukan wajah, artinya apa? Kekuasaan. Padahal kata ulama salaf, yang pertama, kalau mereka seandainya pada waktu awal kali membaca ayat tentang wajah Allah, mereka meyakini tidak sama dengan makhluk, selesai perkara. Namun karena apa? Mereka tidak paham bahwasanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga mereka akan mentakwil. Padahal kalau kita kejar mereka,
Kalau kalian mengatakan kalau kita menetapkan wajah Allah berarti sama dengan wajah makhluk, demikian pula kalian mengatakan itu artinya kekuasaan. Apakah makhluk tidak punya kekuasaan? Sama, makhluk itu tidak punya kekuasaan. Kalau kalian mengingkari kekuasaan makhluk, demikian pula, atau kalau kalian mengingkari wajah Allah, maka demikian pula harus kalian ingkari tentang kekuasaan Allah. Karena apa? Sama, manusia juga punya kekuasaan. Ini kalau kita mau membantah mereka. Artinya dari awal sudah mereka apa? Keliru. Kalau seandainya mereka menetapkan wajah bagi Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk, selesai perkara. Sesuai dengan apa? Adanya di iman. Demikian pula wala ta'til, di antara metode salaf dalam mengimani tauhid asma wa sifat, yaitu tidak menolak sama sekali nama dan sifat Allah tersebut. Diimani apa adanya, ditetapkan apa adanya sesuai dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasul SAW yang sahihah. Wala tahrif, demikian pula tidak boleh mentahrif, mentakwil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah. Ayat tangan diartikan kekuasaan, wajah diartikan kekuatan atau yang sejenisnya. Ini namanya takwil, dan ini merupakan salah satu metode orang-orang al-Yahud. Suka apa? Mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yali ba'dun nusus anhu tadullu ala dzalik. Dan apa yang akan disebutkan ini adalah sebagian ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan bagaimana metode beliau dalam mengimani tauhid asma wa sifat. Qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, sa'altu Syafi'iyya rahimahullah an sifatillah ta'ala. Kata Rabi' bin Sulaiman, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang sifat Allah. Maka beliau menjawab, haramun 'alal uquli an tumatsilallaha ta'ala. Haram bagi akal manusia untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini metode pertama dalam mengimani asma wa sifat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, akal manusia terbatas. Sudah sering kita sampaikan, akal manusia terbatas. Jangan menuhankan akal. Jangan semuanya diukur dengan akal. Akal manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Maka ukuran timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal manusia jangan dihilangkan sama sekali, jangan dituhankan, namun dijadikan seperti yang telah sudah kita jelaskan berkali-kali, tempatkan pada tempatnya. Dalam masalah gaib, akal jangan ikut-ikutan. Dalam masalah agama, akal harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masuk akal atau tidak masuk akal, akal dimasukkan ke dalam apa? Al-iman. Iman dimasukkan dalam hati manusia. Lau kana dinu birra'yi, lakana asfal khuffi aula min a'la bil masri. Seandainya kata Imam Ali bin atau kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dengan akal, maka mengusap bawah sepatu atau sandal ketika berwudu itu lebih utama daripada yang atasnya. Itu sering kita katakan. Di antara sunnahnya wudu ketika memakai sandal pada waktu bersih, suci, tidak perlu dicopot kaos kaki atau sandal atau sepatu, cukup diusap yang atasnya. Itu yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Seandainya agama dengan akal, yang diusap yang bawah, karena yang bawah tempat apa? Orang menginjak tanah, itu tempat yang kotor. Namun Rasul menyarankan, mensyariatkan untuk diusap yang atasnya saja. Artinya apa? Agama bukan dengan akal, agama dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal ditempatkan pada tempatnya, tidak untuk dikultuskan ataupun dituhankan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, haramun 'alal uquli an tumatsilallaha ta'ala. Haram bagi akal manusia untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk. Hal ta'lamu lahu sami, apa kalian mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka haram untuk Allah disamakan dengan makhluk. Semua sifat Allah menyelisihi, tidak sama dengan sifat al-makhluk. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa 'alal awhami anta huddahu. Demikian pula haram bagi angan-angan manusia untuk dia membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena akal tidak sampai kepada hal yang gaib. Sudah kita sampaikan, ulama mengatakan
orang itu bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia mengetahui zat dari sesuatu itu. Ya. Kita bisa membagaimanakan, misalnya gelas aqua ini atau aqua gelas ini karena apa? Kita pernah melihat zatnya. Ya. Ini baru kita bisa membagaimanakan, mensifatkan. Adapun masalah sifat Allah, kita nggak bisa melihat zatnya Allah di dunia ini. Ya. Bagaimana kita mau mensifati Allah? Tidak akan mungkin bisa. Kemudian yang kedua, kata para ulama, seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Dan Allahu Ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka tidak bisa kita membagaimanakan sifat Allah, karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar yang benar tentang hal tersebut. Sedangkan tidak ada tentang bagaimana sifat Allah tersebut di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Intinya tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wa 'ala dzununi an taqta'ah. Demikian pula haram bagi persangkaan kita atau perkiraan kita untuk memastikan tentang sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh memastikan pula. Ya. Sifatnya seperti ini tanpa adanya dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Wa 'ala nufusi an tufakkira, dan haram bagi jiwa manusia untuk memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan kalian mentafakuri atau tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah tentang masalah kekuasaan Allah, tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Disuruh kita mikirkan alam semesta ini, yang mana akhirnya nanti sampai kepada kesimpulan Allah yang menciptakan semuanya dan dialah yang wajib untuk disembah dan disyukuri nikmat-nikmatnya. Adapun masalah zat Allah, karena manusia akalnya terbatas, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala tufakkiru fi dzatillah. Jangan memikirkan tentang zat Allah ataupun tentang sifat Allah. Akal manusia tidak sampai kepadanya. Cukup ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hal-hal yang ghaib. Wa 'ala dhamairi anta ta'ammaqa. Demikian pula haram bagi hati manusia untuk mendalam-dalami masalah bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun belajar tentang tauhid asma sifat merupakan sesuatu yang wajib. Ya, karena ini merupakan apa? Ilmu yang paling mulia di antara semua ilmu agama yang ada. Karena berkaitan dengan apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Para ulama mengatakan dalam sebuah kaidah, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu dilihat dari kandungan ilmu tersebut, dan kandungan ilmu tentang asma wa sifat ini tentang zat yang paling mulia, maka inilah ilmu yang paling mulia. Adapun mendalam-dalami tanpa dalil atau mendalam-dalami dalam masalah bagaimana sifat Allah, ini terlarang. Ya, sebagaimana kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah, karena tidak ada contohnya dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa 'alal khawatiri an tuhita. Demikian pula diharamkan bagi pikiran manusia untuk meliputi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui namun tidak bisa meliputi. Apa maknanya? Kata para ulama, seperti orang itu melihat matahari. Dia bisa melihat, cuma meliputi apa yang ada dalam matahari itu tidak sanggup. Demikian pula kita hanya bisa mengetahui nama-nama dan sifat Allah lewat dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Adapun bagaimana bentuknya ataupun bagaimana jumlahnya, ini tidak bisa kita meliputinya. Wa 'alal uquli an taqila illa ma wasafa bi nafsihi aw 'ala lisani nabiyhi alaihi salatu wassalam. Dan haram bagi akal manusia untuk dia memahami asma wa sifat Allah kecuali yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dalam mengimani tauhid asma wa sifat ataupun yang berkaitan dengan akidah yang lainnya, itu harus sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mengarang-arang sendiri akidah, tidak bisa kita mengarang-arang sendiri masalah nama-nama dan sifat Allah. Seperti yang sudah kita contohkan, nama Ar-Rasyid, ya, ini tidak ada dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak boleh untuk kita tetapkan itu sebagai nama Allah.
Ataupun tidak boleh kita menamakan seorang anak dengan Abdul Rasyid, karena Ar-Rasyid bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah ini wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Inilah metodenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian waqala rahimahullah, Imam Syafi'i juga berkata tentang metode beliau dalam mengimani asma wa sifat. Beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang Allah ajarkan, di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalah tadi, Allah mengatakan misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Allah mengatakan dengan jelas dengan bahasa Arab yang fasih, wa yabqa wajhu rabbika, namanya wajah ya wajah dalam segi bahasa Arabnya. Maka kalau ada orang mengatakan maknanya kekuatan atau kekuasaan, maka ini adalah memahami ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia memahami Al-Qur'an sesuai dengan akalnya semata, sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun Imam Syafi'i, dan ini adalah metode Ahlussunnah wal Jamaah, memahami Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita yakin itu adalah tangan Allah secara hakikatnya. Tidak sesuai dengan makhluk, tidak boleh ditakwilkan. Kalau ditakwilkan dengan kekuatan, dari mana Anda tahu kalau itu artinya kekuatan? Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah mengatakan itu adalah kekuatan, bukan tangan yang sebenarnya? Ini adalah at-taqawul 'ala Allah bighairi ilmin. Ini berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berkata tentang asma dan sifat tanpa ilmu, dan ini merupakan kedzaliman. Ini merupakan apa? Kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang Allah ajarkan sesuai dengan keinginan Allah. Demikian pula kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin yang sudah kita jelaskan, Rasul SAW menetapkan Allah memiliki telapak kaki. Bahkan Rasul mengatakan juga masalah kedua tangan Allah, wakil tayadeh yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ini wajib untuk kita imani apa adanya, tidak perlu ditakwil-takwilkan. Cukup kita apa? Mengimani apa adanya. Kalau seandainya ada pentakwilan dari apa yang zahirnya, maka akan dijelaskan oleh Rasul ataupun para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada penjelasan selain apa adanya, maka kalau ada orang yang mentakwil, berarti itu menyelisihi metodenya Ar-Rasul ataupun sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini metode Imam Syafi'i dan metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani tauhid asma wa sifat secara khusus, yaitu mengimani apa adanya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apa adanya. Wa qala li Ibni Asad wa qad sa'alahu an haditsir ru'ya. Demikian pula ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, namun diulangi sekali lagi di sini. Pernah beliau berkata kepada seorang yang bernama Ibnu Asad ketika orang ini bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang haditsur ru'ya. Imam Syafi'i ketika meriwayatkan tentang haditsur ru'ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga. Kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudannuna fi ru'yati. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini yang wajib untuk kita imani, bahwasanya orang yang beriman di surga kelak akan bisa melihat kepada wajah Allah. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? Apakah engkau berpegang dengan hadis ini? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah dengan jawaban yang tegas, beliau mengatakan, aqdi alayya hayitu au mitu au mutu.
Vonislah diriku ini, aku masih hidup atau aku sudah telah mati. Ya, vonislah aku, apakah aku masih hidup atau telah mati. Inna kulla haditsin yasihhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Setiap hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka aku berpendapat dengannya meskipun tidak sampai kepadaku hadis tersebut. Ini adalah metodenya Imam Syafi'i rahimahullah, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat, yaitu tidak meyakini tentang suatu akidah kecuali kalau ada hadis yang sahih. Namun hadis apa? Yang sahih. Ini juga sebagai pembelajaran bagi umat Islam, terutama yang meyakini tentang keimamannya Imam Syafi'i rahimahullah, atau yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, yang mengaku sebagai Syafi'iyah. Inilah ucapan Imam Syafi'i bahwasanya yang wajib diimani hanyalah hadis yang sahih, tidak semua hadis yang dikatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin, ikhtilafu ummatir rahmah, atau yang lainnya daripada hadis-hadis yang palsu. Katanya sebagian orang mengatakan yang penting hadis wajib diimani. Tidak. Imam Syafi'i mengatakan yang diimani hanya hadis yang sahih. Beliau mengatakan inna kulla hadisin yasihhu an Rasulillah. Bukan semua hadis yang dikatakan oleh manusia diimani, tidak, namun yang sahih. Dari mana kita tahu sahih atau tidak? Merujuk kepada para al-ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Nasruddin Albani yang merupakan pakar al-hadis yang telah banyak berjuang dalam memisahkan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada beliau. Ini akhir pembahasan dalam masalah tauhid asma wa sifat, atau bagaimana metode Imam Syafi'i dalam tauhid asma wa sifat. Kemudian kita pindah kepada pembahasan yang baru, al-babur rabi', bab yang keempat, tentang baqiyatu mu'taqadil Imam Syafi'i rahimahullah, tentang akidah-akidah Imam Syafi'i yang lainnya, yaitu nanti berkaitan dengan masalah iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dan bagaimana akidah beliau terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian akhir daripada kitab ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan al-faslul awal, al-iman bil anbiya alaihimussalam, beriman kepada para nabi. Ba'du maru ya'nil Imam Syafi'i fi babin nubuwah, sebagian yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam masalah kenabian. Artinya ucapan Imam Syafi'i tentang masalah kenabian. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Qala Syafi'i rahimahullah, khalaqallahu ta'ala al-khalqa li ibadatihi, Allah menciptakan makhluk ini tujuannya agar makhluk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan manusia diciptakan ke atas atau di atas muka bumi ini, untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembahnya kepada Allah semata, tidak menyembah kepada orang-orang yang telah mati, baik dia nabi atau seorang wali atau yang lainnya. Wajiban manusia beribadahnya kepada Allah. Summa abana jalla wa ala anna khiratahu min khalqi anbiya'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada makhluknya, kepada manusia, kepada hamba-hambanya, bahwasanya makhluk yang paling mulia di antara mereka adalah para nabi. Faqala tabarakasmuhu, sebagaimana Allah berfirman, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Dahulu manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kata para ulama, ayat ini berkaitan dengan masalah awal munculnya kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu manusia adalah umat yang satu. Dahulu manusia adalah umat yang bertauhid. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam itu 10 generasi atau 10 abad. Tidak ada kesyirikan pada waktu itu. Tidak ada penyembahan kepada selain Allah, semuanya bertauhid kepada Allah. Adapun maksiat ada pada waktu itu. Adapun penyembahan kepada selain Allah, kesyirikan belum ada. Ketika munculnya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dengan dituhankannya, dengan disembahnya 5 wali pada waktu itu,
Nanti akan dijelaskan pada penjelasan setelahnya bahwasanya ketika terjadinya penyembahan kepada 5 wali yang soleh pada waktu itu, maka Allah pun mengutus para nabi, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengembalikan lagi manusia kepada ajaran at-tauhid. Ya, ini makna ayat kana nasu ummatan wahidah. Dahulu umat itu atau manusia itu umat yang satu, dalam artian masih bertauhid. Ketika mereka berselisih, maka Allah pun mengutus para ar-rasul untuk memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid dengan surga dan memberikan peringatan dengan api neraka bagi orang yang kufur kepada ajarannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, faja'alan nabiyyina sallallahu alaihi wasallama min asfiyaihi duna ibadihi bil amanah ala wahyihi wal qiyam bi hujjati fihim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabinya sebagai pilihan-pilihannya. Ketika manusia berselisih dalam masa tauhid dan syirik, Allah mengutus para rasulnya. Artinya para rasul merupakan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ajaran agamanya, untuk mengemban amanahnya, yaitu mendakwahkan manusia kepada ajaran tauhid, untuk memperingatkan manusia daripada kesyirikan. Tsumma dzakara min khassati safwatihi faqala azza wa jalla. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang siapa di antara mereka yang juga paling mulia. Manusia, secara umum dipilih dari mereka para nabi. Di antara para nabi itu ada yang paling mulia. Di antaranya di sini Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, demikian pula Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim alaihissalam dan keluarga Imran atas semua alam semesta ini. Artinya dalam alam semesta pada zaman mereka masing-masing. Kemudian juga fakhassa Adam wa Nuhan bi'adati dzikri istifaihima wa dzakara Ibrahim faqala jalla sana'uhu wa taqallallahu Ibrahim khalila. Dan Allah lebih menekankan lagi yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa dzakara Ismaila ibni Ibrahim atau wa dzakara Ismaila ibna Ibrahim. Allah juga menyebutkan tentang Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadkur fil kitab Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wahai Muhammad, ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dalam yang menepati janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Summa an'amallahu azza wa jalla ala Ibrahim atau ala ali Ibrahim wa Imran fil umam. Kemudian juga Allah memberikan nikmat kepada keluarga Ibrahim dan kepada Imran. Allah berfirman, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim. Di antara keluarga Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Imran dan keluarga Imran 'alal alamin, atas semua alam semesta ini. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan, sebagiannya keturunan yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Allah mengatakan innallaha astafa. Sesungguhnya Allah itu memilih dari hamba-hambanya para al-anbiya. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya an-nubuwah istifa'un minallah. Masalah kenabian itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan dari manusia itu sendiri. Ini berlainan dengan akidah kelompok al-falsafah, kelompok filsafat yang mengatakan bahwasanya kenabian itu bisa diperoleh dengan 3 kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan kecerdasan, dan kekuatan ilmu, kekuatan khayalan, dan kekuatan takdir mempengaruhi manusia. Mereka mengatakan setiap orang yang memiliki 3 hal ini bisa menjadi nabi. Yang pertama, kuatnya kecerdasan, bisa menghayalkan sesuatu yang yang di luar batas manusia yang lainnya. Artinya punya kecerdasan. Yang kedua, punya daya khayalan. Siapa yang paling banyak khayal, dia bisa jadi nabi. Makanya mereka mengatakan malaikat itu, kata orang-orang filsafat yang sangat ekstrim, mereka mengatakan malaikat
itu hanya sekedar khayalan para nabi saja. Tidak ada hakikatnya malaikat. Demikian pula surga dan neraka itu hanya sekedar khayalan para nabi, nggak ada hakikatnya. Karena apa? Ini sekedar apa? Istilahnya kalau kita membujui orang-orang saja, agar mereka apa? Mau beramal, beramal soleh karena ada surga dan neraka. Padahal tidak ada kata mereka. Itu hanya khayalan para nabi. Demikian pula kuwatut ta'tsir. Mereka harus punya apa? Kekuatan mempengaruhi manusia, sehingga banyak manusia menjadi apa? Pengikutnya. Ini kata kelompok filsafat, syarat orang itu mau menjadi nabi. Kekuatan kecerdasan, kekuatan khayalan, dan kekuatan mempengaruhi manusia. Padahal Allah mengatakan innallaha astafa. Bahwasanya nabi itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kebatilan ucapan kelompok filsafat. Kemudian halatun nasi qabla bi'tsati Nabi sallallahu wa bayani hajatim ila bi'tsatihi. Jadi sekarang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menjelaskan tentang keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka yang sangat membutuhkan datangnya seorang nabi. Qala Syafi'i rahimahullah fi khutbati kitab Ar-Risalah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam awal muqaddimah kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ba'atsahu wa hum sinfan. Itu bisa dibetulkan kalau yang bawa kitab ba'atsahu wa hum sinfan. Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, dan manusia itu pada waktu itu ada dua kelompok. Sebelum diutusnya Nabi SAW atau pada waktu diutusnya Nabi SAW, manusia ada dua kelompok. Ahaduhuma ahlul kitab. Yang pertama kelompok ahli kitab. Baddalu min ahkamihi wa kafaru billah. Mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah mengotaati kitab Allah. Merubah-rubah kitab Allah Azza wa Jalla dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaru billah, mereka kufur kepada Allah. Fafta'alu kadiban, mereka pun membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sahu bi alsinatihim, mereka pun memutarbalikkan fakta ataupun mereka membuat kebohongan publik dan seterusnya. Mereka mengarang-arang ayat-ayat yang mereka nisbatkan kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Faqalatu bihaqqillahi alladzi anzala ilaihim, mereka pun mencampur adukan antara ucapan mereka dan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka rubah-rubah kitab Allah Azza wa Jalla. Fa dzakara tabaraka wa ta'ala nabiyhi min kufrihim. Allah pun menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kekafiran ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara. Allah berfirman, wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi tahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada sekelompok orang yang memutarbalikkan lisan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap kitab Allah. Litahsabuhu minal kitab, untuk kalian mengira itu termasuk kitab Allah. Mereka membuat ayat-ayat baru. Litahsabuhu minal kitab. Dan ini ada, dan ini pun ditiru oleh kelompok Asyiah qatalahumullah. Kalau orang ahli kitab Yahudi ataupun Nasara, mereka mengarang-arang ayat kemudian dimasukkan ke dalam kitab mereka yang Allah turunkan kepada mereka. Sekarang Syiah juga sama, mereka mencampur adukan antara ucapan mereka, karangan-karangan mereka ke dalam kitab Allah. Bahkan lebih parah dari itu, mereka memiliki kitab yang tersendiri dibanding di antara atau daripada kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim yang mereka namakan dengan Mushaf Fatimiyah. Meskipun mereka menggunakan taqiy dan seterusnya, namun intinya mereka sama dengan Alkitab dalam masalah merubah ayat-ayat Allah, bahkan mereka yang lebih parah dibandingkan Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan daripada kitab Allah. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba,
dan mereka berdusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, dan sedangkan mereka menyadari akan hal tersebut. Kata para ulama, cerita yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang ahli kitab itu tujuannya untuk kaum muslimin mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan ahli kitab. Di antara perbuatan ahli kitab, mereka suka berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, berfatwa tentang agama Allah tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, mengatakan halal ataupun haram tanpa ilmu. Sedangkan mereka mengetahui. Di antara tujuannya agar mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, agar mendapatkan harta dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahli kitabi, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang beriman, sesungguhnya pendeta-pendeta atau pastor-pastor Alkitab itu mereka banyak makan harta manusia dengan cara yang batil. Di antaranya berfatwa tanpa ilmu, ataupun mereka berfatwa membolak-balikkan fakta yang halal jadi haram untuk mendapatkan harta. Sedangkan mereka tahu mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyembunyikan al-haq sedangkan mereka tahu mereka di atas kebatilan. Summa qala, kemudian juga Allah berfirman, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah berfirman, kecelakaan bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, yaitu mengarang-arang ayat-ayat tersendiri. Thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, liyashtaru bi thamanan qalila, untuk mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis atau yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan kecelakaan atas mereka karena perbuatan mereka. Ini adalah penjelasan dari Allah bagaimana perbuatan ahli kitab yang mengotak-atik, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada waktu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah tidak wajib untuk kita mengimani kitab-kitab ahli kitab tersebut, meskipun secara global kita mengatakan dulu Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada mereka, namun sudah mereka rubah dengan dalil tadi. Maka tidak perlu untuk kita mengimani kitab-kitab tersebut, karena kita nggak tahu apakah itu dari Allah secara asal ataupun itu sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka. Maka cukup kita beriman dengan Al-Quran saja. Lagi ada. Ya, kita teruskan. Yang bisa mendengar alhamdulillah, kalau enggak ya insyaallah dapat pahala juga. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qaulun bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Allah berfirman, orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah. Itulah ucapan-ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Mereka menyerupai orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka, anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pastor atau pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sesembahan mereka. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilahan wahidah, kecuali untuk beribadah hanya kepada sesembahan yang satu, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang atau dari apa yang mereka sekutukan. Ini juga Allah ceritakan tentang keadaan ahlul kitab. Mereka menuhankan nabi-nabi mereka. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Padahal dia adalah seorang manusia biasa. Dan ini pun terjadi pada umat Islam ketika mereka atau sebagian mereka menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Tuhan selain Allah, diminta-mintai ataupun diserahkan semua kebutuhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah
warisan orang-orang kufar, warisan ahli kitab. Demikian pula menjadikan orang-orang alim atau ahli ibadah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita lewati tafsir ayat ini, yaitu mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan mereka mengambil hukum-hukum daripada pastor ataupun pendeta-pendeta tersebut. Maka di antara ibrahnya tidak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan meskipun itu lewat fatwa daripada orang-orang yang mereka dikatakan sebagai tokoh agama atau yang lainnya. Kalau mereka jelas-jelas menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, tanpa ilmu, maka ini adalah salah satu bentuk penyembahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Kemudian juga Allah berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Allah berfirman, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian daripada Alkitab, kemudian mereka beriman kepada al-jibti wat taghut. Sebagai ulama tafsir mengatakan al-jibti wat taghut yaitu tukang-tukang sihir atau mereka-mereka yang disembah selain Allah dan mereka ridha untuk disembah oleh manusia. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, haulai ahda minal ladina amanu sabila. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu istihza'nya, celaannya orang-orang kafir kepada kaum muslimin pada waktu itu. Dikatakan bahwasanya orang yang beriman itu sesat. Ini adalah ucapan orang kafir terdahulu kepada orang yang beriman, khususnya para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu pun terulang pada zaman kita. Orang-orang yang berbuat syirik dikatakan orang yang bertauhid, yang tahu agama, padahal kerjanya apa? Mengkeramatkan kuburan, dikatakan bertauhid. Yang betul-betul bertauhid kepada Allah dikatakan sesat. Inilah yang terjadi juga pada zaman ahlul kitab terdahulu. Maka tidak perlu merasa aneh. Inilah sunatullah. Yang hak pasti akan mendapatkan cacian dan celaan, dan manusia akan memutarbalikkan fakta yang ada. Wallahu ta'ala wa aku da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.